Di tengah hamparan pedesaan yang asri dan subur di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berdiri sebuah warisan industri yang telah menyaksikan hampir 2 abad pergantian zaman. Pabrik Gula Wonosari dibangun pada tahun 1834 oleh pemerintah Hindia Belanda. Pabrik ini bukan sekadar fasilitas produksi gula, melainkan bagian dari sistem ekonomi kolonial yang mengubah wajah pertanian Jawa. Berlokasi di kawasan yang kaya akan lahan tebu, dekat aliran sungai kecil yang dulunya digunakan untuk transportasi dan pendinginan mesin. Pabrik Gula Wonosari menjadi salah satu dari sedikit pabrik gula yang bertahan hingga kini. Meski dalam kondisi yang semakin menua dan ditinggalkan pada masa kejayaannya di abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Pabrik ini menjadi pusat aktivitas ekonomi yang vital bagi masyarakat sekitar. Ribuan petani tebu dari desa-desa di Klaten, Boyolali, hingga Sukoharjo mengantarkan hasil panen mereka melalui rel kereta api kecil yang khusus dibangun untuk menghubungkan ladang dengan pabrik. Suara deru kereta kayu yang membawa gerobak penuh tebu, dentuman mesin uap yang menggerakkan penggiling, dan aroma manis tebu yang dipanaskan menjadi simfoni harian yang menggema dari pagi hingga malam. Arsitektur pabrik yang megah dengan gaya kolonial Belanda, dinding bata merah tebal, atap limasan dari seng bergelombang, jendela-jendela tinggi berbingkai kayu, serta menara cerobong asap yang menjulang tinggi menjadi simbol kekuasaan dan kemajuan teknologi pada masanya. Gedung utama yang terdiri dari beberapa blok, mulai dari ruang penggilingan, ruang penguapan, ruang kristalisasi, hingga ruang kendali di lantai 2, dirancang secara sistematis untuk memaksimalkan efisiensi produksi. Di masa itu, pabrik gula Wonosari bukan hanya menghasilkan gula untuk kebutuhan domestik, tetapi juga diekspor ke Eropa, menjadi salah satu komoditas andalan kolonial Belanda. Namun, di balik kemegahan dan produktivitasnya, tersembunyi kisah kelam yang jarang tercatat dalam buku sejarah resmi. Para pekerja, baik yang dipekerjakan secara resmi maupun tenaga kerja paksa dari sistem kultur stelsel tanam paksa, bekerja dalam kondisi yang keras dan tidak manusiawi. Mereka bekerja dari subuh hingga larut malam dengan upah minim, makanan yang buruk, dan risiko cedera tinggi akibat mesin-mesin besar yang tidak dilengkapi pengaman. Banyak pekerja yang jatuh sakit karena terpapar uap panas dan debu gula, sementara yang tewas dalam kecelakaan kerap dikuburkan secara sederhana di sekitar area pabrik tanpa catatan resmi, seiring runtuhnya sistem kolonial dan kemerdekaan Indonesia. Pabrik ini diambil alih oleh pemerintah dan dikelola oleh PT PN 9. Meski sempat mengalami masa kebangkitan pasca kemerdekaan, modernisasi, industri, dan perubahan pola pertanian membuat produksi tebu menurun. Petani beralih ke tanaman lain yang lebih menguntungkan dan lahan tebu semakin sempit. Pada akhirnya, mesin-mesin yang dulu berdentum kencang mulai diredupkan. Satu persatu dimatikan hingga hanya tersisa beberapa unit yang beroperasi secara simbolis. Kini, pabrik gula Wonosari berdiri sebagai monumen bisu dari masa lalu. Bangunannya yang masih kokoh, meski dihiasi retakan dan lumut, seolah menolak untuk runtuh. Rel kereta yang berkarat, gerobak kayu yang teronggok, dan mesin-mesin tua yang berdebu menjadi saksi bisu dari jutaan ton tebu yang pernah diolah, dari keringat yang mengucur, dari tawa yang pernah mengalun, dan dari tangis yang pernah tertelan bisingnya mesin. Namun, bagi warga sekitar dan para penjaga malam, pabrik ini bukan sekadar reruntuhan sejarah. Ia dianggap hidup, bukan dalam arti harfiah, tetapi dalam nuansa spiritual. Mereka percaya bahwa arwah para pekerja yang dulu memberikan nyawa mereka demi gula belum pernah benar-benar pergi. Mereka masih berada di sana, duduk di ruang kendali, berdiri di antara karung gula, atau berjalan di sepanjang rel yang sudah tidak digunakan. Sejarah pabrik gula Wonosari bukan hanya tentang gula, industri, dan kolonialisme. Ia adalah cerita tentang manusia, pengorbanan, dan memori yang menolak dilupakan, dan mungkin
di balik dinding-dindingnya yang sunyi. Masa lalu itu tidak benar-benar mati, melainkan terus bernapas dalam bentuk bisikan, bayangan, dan dinginnya hawa malam yang menusuk tulang. Di lantai 2 gedung utama pabrik gula Wonosari, tersembunyi sebuah ruangan yang selama puluhan tahun menjadi jantung dari seluruh operasional pabrik, ruang kendali utama. Dari sinilah segala aliran produksi diatur, suhu penguapan, tekanan, uap, kecepatan mesin penggiling, hingga distribusi tebu dari gudang ke lini produksi. Dengan panel kayu besar yang dipenuhi tuas logam, roda penggetar, dan jam dinding antik. Ruangan ini dulunya menjadi tempat paling strategis dan paling dihormati di seluruh pabrik. Hanya operator pilihan yang boleh masuk, dan mereka bekerja dengan disiplin ketat karena satu kesalahan kecil bisa berakibat ledakan atau kecelakaan fatal. Ruang kendali berukuran sekitar 6 kali 8 meter dengan lantai kayu yang sudah menghitam oleh debu dan minyak mesin. Dindingnya dihiasi diagram alur produksi dari masa kolonial, masih terbaca meski catnya sudah mengelupas. Di tengah ruangan terdapat kursi kayu besar dengan sandaran tinggi, kursi operator utama yang dulunya diduduki oleh Hendro Wiono, seorang insinyur senior yang bekerja di pabrik sejak tahun 1950-an hingga masa pensiunnya di tahun ke-1980. Konon, Hendro sangat mencintai pekerjaannya hingga dianggap menikah dengan pabrik. Ia bahkan menolak pindah meski istrinya memintanya pensiun dan menetap di kota. Namun, sejak pabrik beroperasi semakin berkurang, ruang kendali mulai ditinggalkan. Lampu-lampu redup, debu menumpuk, dan udara di dalamnya terasa berat. Seolah tekanan udara berbeda dari bagian lain gedung. Yang paling mencolok adalah jam dinding tua di sebelah kiri pintu, berangka kayu gelap dengan angka Romawi dan jarum besi. Yang jam itu selalu menunjukkan jam 2:13 menit. Tidak peduli berapa kali dibetulkan. Bahkan ketika baterai diganti atau mekanisme dalamnya diperbaiki, esok harinya ia akan kembali menunjukkan waktu yang sama. Warga sekitar menyebutnya jam setan, karena percaya waktu itu adalah detik-detik terakhir dari sebuah tragedi besar yang terjadi di pabrik. Namun, yang paling ditakuti bukan jamnya, melainkan suara-suara aneh yang kerap terdengar dari dalam ruangan pada malam hari. Para penjaga malam bersaksi bahwa setiap pukul 2 terdengar ketukan berirama dari dalam ruang kendali, seperti seseorang sedang mengetuk panel kontrol dengan jari-jari. Suara itu bukan sekali 2 kali, melainkan berulang dalam pola yang konsisten. Tik, 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 seperti kode Morse. Beberapa penjaga yang berani merekam suara itu. Dan ketika dianalisis, kode tersebut ternyata membentuk kalimat dalam bahasa Belanda kuno, Controleer de Stumdruk, periksa tekanan uap. Pada suatu malam bulan purnama di musim kemarau, Pak Slamet, penjaga malam yang dikenal pemberani dan tidak percaya pada hal mistis, memutuskan untuk menyelidiki suara itu. Ia membawa senter, walkie-talkie, dan sebilah golok kecil sebagai perlindungan. Saat mendekati ruang kendali, ia merasa udara menjadi lebih dingin. Padahal malam itu sangat panas. Pintu ruangan yang biasanya dikunci rapat ternyata terbuka sedikit, meski tidak ada tanda paksaan. Dari celah pintu, cahaya temaram menyala. Padahal listrik pabrik sudah dimatikan sejak pukul 22. Dengan napas tertahan, Pak Slamet mengintip. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di kursi operator, duduk seorang pria tua berpakaian seragam operator dari zaman Belanda, kemeja putih lengan panjang, dasi simpul kupu-kupu, dan topi kecil khas insinyur. Tangannya bergerak lincah, menarik tuas, dan memutar roda kontrol yang sudah tidak berfungsi selama puluhan tahun. Mesin-mesin di luar tidak berbunyi, tapi dari dalam ruangan terdengar suara mesin uap menyala, katup-katup melepaskan uap, dan roda gigi berputar. Yang paling mengerikan, pria itu menoleh perlahan, seolah tahu ada yang mengintip. Matanya putih dan kosong,
tanpa pupil, namun tatapannya menusuk sampai ke tulang belakang. Mulutnya tidak bergerak, tapi Pak Slamet mendengar bisikan pelan dalam bahasa Belanda, "Je ben te laat." De suiker stopped, niet kom, terlambat. Gula tidak berhenti. Tanpa pikir panjang, Pak Slamet mundur dan lari sekuat tenaga. Ia berhenti sampai keluar gerbang pabrik. Sejak malam itu, ia mengalami mimpi buruk berulang. Dirinya duduk di kursi operator, tangan terkunci pada tuas, sementara jam dinding terus menunjukkan jam 2:13 menit. Dan suara mesin tak pernah berhenti. Ia akhirnya mengundurkan diri, dan sekarang tinggal di Solo, menolak membicarakan apapun tentang pabrik. Namun, bukan hanya Pak Slamet yang pernah melihatnya. Beberapa karyawan lama mengaku pernah melihat sosok yang sama saat lewat di lantai 2. Pada malam hari, mereka yakin itu adalah arwah Hendro Wiono yang karena terlalu mencintai pekerjaannya, tidak bisa menerima bahwa pabrik sudah mati. Ia terus bekerja di alam lain, menjaga mesin-mesin yang sudah tidak beroperasi, mengawasi produksi yang sudah lama berhenti. Ada yang percaya bahwa jika seseorang masuk ke ruang kendali pada jam 2:13 menit dan mengucapkan produksi selesai, Pak, dengan suara jelas, maka ketukan akan berhenti. Meski tidak ada yang berani mencoba, karena mereka takut. Begitu pintu terbuka, kursi itu tidak akan kosong. Ruang kendali di lantai 2 bukan sekadar ruang mesin. Ia adalah altar bagi roh yang tidak pernah pensiun, tempat di mana waktu berhenti, tapi kerja tak pernah usai. Dan bagi siapapun yang mendengar ketukan di tengah malam, ingatlah, di dalam ruangan itu, seseorang masih mengendalikan mesin yang tak pernah bisa dimatikan. Di bagian paling dalam dari kompleks pabrik gula Wonosari, terletak area penggilingan, tempat pertama kali tebu masuk ke dalam sistem produksi. Disinilah ratusan ton tebu dihancurkan oleh mesin-mesin besar, berputar, menghancurkan batang menjadi serpihan kecil agar sari manisnya bisa diekstraksi. Dulu, area ini adalah yang paling bising dan paling panas, dengan suara deru mesin yang menggema hingga ke desa seberang. Uap panas yang menyembur dari pipa-pipa besar dan aroma tebu segar yang bercampur dengan bau logam dan oli. Namun kini, setelah mesin-mesin berhenti beroperasi, suasana di sini berubah drastis. Meski siang hari, area penggilingan terasa lembab dan dingin, seolah udara di sini tidak pernah mengenal panas. Lantainya retak, ditumbuhi lumut tipis, dan di sudut-sudutnya masih teronggok sisa-sisa serpihan tebu yang membusuk, mengeluarkan bau amis yang aneh, seperti campuran gula basah dan darah. Di sisi timur ruangan, terdapat tumpukan karung gula kosong yang tersusun rapi, seolah menunggu diangkut. Meski sudah puluhan tahun tidak pernah disentuh, tempat inilah yang menjadi lokasi kejadian yang mengubah hidup Dini. Seorang karyawan administrasi yang bekerja di kantor pabrik sejak tahun ke-2018, Dini dikenal sebagai wanita muda yang rasional, tidak percaya pada cerita hantu, dan selalu datang lebih awal untuk menyelesaikan tugasnya. Ia sering melewati area penggilingan untuk mengantarkan berkas ke gudang arsip yang berada di sebelah barat. Pada suatu siang, sekitar jam 13:30 menit, cuaca cerah, namun mendung, tiba-tiba muncul dari arah barat. Angin berhembus pelan, membawa hawa yang tidak biasa, dingin menusuk. Meski matahari masih bersinar terang. Saat Dini melewati tumpukan karung gula, ia tiba-tiba merasa seperti diawasi. Bukan sekadar firasat, tapi sensasi fisik. Rambut di lengannya berdiri, kulitnya merinding, dan napasnya terasa berat, seolah udara di sekitarnya mengental. Ia berhenti, menoleh perlahan, dan di balik tumpukan karung gula melihatnya seorang wanita berdiri diam, memakai baju panjang putih lusuh yang basah dan penuh noda coklat kehitaman. Rambutnya panjang, hitam, dan basah, menutupi wajahnya. Namun yang paling menakutkan adalah matanya ketika angin berhembus dan rambutnya tersingkap sebentar. Dini melihat dua bola mata yang merah dan basah, menatapnya dengan intens, seolah menuntut sesuatu. Wajah wanita itu pucat,
hampir transparan, dan dari bawah bajunya tampak kaki yang terluka parah. Jari-jari kakinya bengkok, seperti pernah terjepit mesin. Dini membeku. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya detak jantungnya yang berdegup kencang, seolah ingin keluar dari dada. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap. Lalu perlahan mulai menghilang. Bukan seperti bayangan yang memudar, tapi seperti ditelan oleh udara, hingga hanya menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Beberapa menit kemudian, Dini tersadar, jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana. Saat kembali ke kantor, ia langsung demam tinggi dan tidak masuk kerja selama 3 hari. Ketika akhirnya kembali, ia meminta dipindahkan ke bagian lain. Tapi anehnya, setiap kali ia terpaksa melewati area penggilingan, ia merasa diperhatikan. Kadang, dari ekor matanya, ia melihat bayangan putih bergerak di antara karung-karung gula. Kadang, ia mendengar bisikan pelan, "Bantu aku belum selesai." Kisah Dini bukan satu-satunya. Beberapa karyawan lama mengaku pernah melihat sosok serupa. Bahkan seorang mantan kepala gudang bercerita bahwa pada tahun 1970-an, seorang wanita pekerja tewas terjepit mesin penggiling karena alarm darurat tidak berbunyi. Ia bernama Siti, seorang buruh harian lepas dari desa tetangga yang bekerja untuk menghidupi 3 anaknya. Saat kecelakaan terjadi, tubuhnya hancur dan hanya sebagian kecil yang bisa dikuburkan. Konon, mayatnya tidak pernah ditemukan sepenuhnya karena bagian-bagian tubuhnya ikut tercampur dalam proses produksi dan berubah menjadi gula. Sejak itu, beberapa pekerja percaya bahwa gula yang dihasilkan dari pabrik ini memiliki rasa yang aneh, terlalu manis, hampir pahit, seolah menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bahkan warga sekitar enggan membeli gula dari pabrik ini, meski dijual murah. Lebih mengerikan lagi, pada malam-malam tertentu terdengar suara tangisan perempuan dari dalam area penggilingan, diselingi suara mesin yang seolah menyala kembali. CCTV yang dipasang di sudut ruangan pernah merekam kejadian aneh. Pada jam 23:47, kamera menangkap bayangan putih bergerak perlahan di antara karung gula. Lalu tiba-tiba kamera mati. Saat diperiksa, kabelnya tidak terputus, tapi rekaman selama 17 menit benar-benar hilang. Beberapa warga tua di desa sekitar percaya bahwa Siti tidak mati secara damai. Ia meninggal dalam kesakitan, tanpa sempat pamit pada anak-anaknya, dan arwahnya terikat pada tempat di mana ia tewas. Ia tidak ingin balas dendam, tapi ingin dikenang. Ingin ada yang tahu bahwa ia pernah bekerja, pernah menderita demi gula yang dinikmati orang-orang tanpa tahu darah yang mengalir di baliknya. Ada yang mengatakan, jika kamu melewati area penggilingan dan merasa dingin tiba-tiba, jangan langsung pergi. Berhenti sebentar. Bisikan, "Terima kasih, Bu. Kami tidak lupa." Konon, jika kamu mengucapkannya dengan tulus, hawa dingin itu akan perlahan menghilang. Tapi jika kamu mengabaikannya, maka kamu akan merasakan pegangan lembut di pergelangan tanganmu, seolah seseorang memohon agar kamu tidak pergi begitu saja. Sosok di balik karung gula bukan hantu penasaran. Ia adalah roh yang dilupakan, yang masih menunggu pengakuan. Dan selama pabrik ini berdiri, ia akan terus berdiri di balik tumpukan karung, menatap, menunggu, dan berharap agar suatu hari seseorang akhirnya benar-benar melihatnya. Di sebuah warung kopi sederhana yang terletak di tepi jalan desa Wonosari, Klaten, setiap malam Jumat, sekelompok pria tua berkumpul di bawah lampu minyak yang redup. Mereka bukan pemuda yang datang untuk nongkrong atau minum kopi sambil bercanda. Mereka adalah para penjaga malam pensiunan dari pabrik gula Wonosari. Laki-laki yang pernah menghabiskan puluhan tahun menjaga pabrik yang kini sepi, namun tidak pernah benar-benar mati. Di antara cangkir kopi pahit,
asap rokok kretek, dan hembusan angin malam yang membawa aroma tanah basah. Mereka saling berbagi kisah-kisah yang tidak pernah mereka tulis, tidak pernah mereka rekam, dan tidak pernah mereka ceritakan kepada keluarga. Karena mereka tahu ada hal-hal yang lebih baik tetap diam. Salah satu yang paling sering menjadi pusat perhatian adalah Pak Darmin, lelaki parubaya dengan wajah keriput dan mata yang selalu waspada. Ia menjaga pabrik selama 42 tahun. Dari tahun 1970 hingga ke 2012. Ia dikenal sebagai penjaga yang tidak pernah takut, tidak pernah lari dari tugas, dan bahkan pernah menangkap pencuri yang masuk untuk mencuri tembaga dari mesin tua. Tapi saat ditanya tentang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, suaranya langsung menurun, matanya menerawang, seolah kembali ke malam-malam yang tak bisa dilupakan. Saya tidak takut pada pencuri, kata Pak Darmin suatu malam sambil menyalakan rokoknya. Tapi saya takut pada yang tidak terlihat. Karena mereka tahu kapan kamu sendirian. Ia bercerita tentang suara anak-anak tertawa yang kerap terdengar di lorong dekat gudang penyimpanan tebu. Bukan tawa riang, tapi tawa yang aneh, seperti teredam, datang dari dalam tanah. Suara itu muncul setiap malam Jumat Kliwon, sekitar jam 21:30 dan berlangsung selama 15 menit. Yang paling mengerikan, setelah tawa berhenti, selalu muncul jejak kaki kecil di tanah yang lembab, jejak yang basah, seolah anak-anak itu berjalan dengan kaki berkubang. Meskipun tidak hujan, Pak Darmin pernah mengikuti jejak itu. Ia membawa senter dan berjalan perlahan, napas tertahan. Jejaknya membawa ke sebuah lubang kecil di bawah fondasi lama, tempat dulu digunakan untuk membuang limbah cair. Disinilah ia menemukan sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur selama berminggu-minggu. Ratusan mainan kayu kecil, usang, terkubur di tanah, boneka gundul, casing retak, mobil-mobilan dari kaleng, semua basah, semua berlumut. Tapi yang paling menghancurkan hatinya adalah sebuah kalung kecil dari akar bambu. Dengan inisial M terukir di batunya. Saya cari tahu di arsip, lanjutnya. Suaranya bergetar. Ternyata dulu di masa tanam paksa, banyak anak-anak usia 8-12 tahun yang dipaksa bekerja di pabrik. Mereka angkut tebu, bersihkan mesin, bahkan masuk ke celah sempit yang tidak bisa dimasuki orang dewasa. Banyak yang sakit, banyak yang tewas karena kelelahan, kecelakaan, atau infeksi. Tapi tidak pernah dicatat, tidak pernah dikuburkan. Mereka dibuang. Ia yakin arwah anak-anak itu masih ada, terperangkap di antara dinding-dinding pabrik, karena mereka tidak tahu bahwa mereka sudah mati. Mereka masih merasa harus bekerja, masih merasa harus membawa tebu, dan setiap malam mereka bermain, bukan karena bahagia, tapi karena tidak tahu cara berhenti. Cerita lain datang dari Bu Sari, satu-satunya perempuan yang pernah menjadi petugas kebersihan pabrik selama 30 tahun. Ia duduk di pojok warung jarang bicara, tapi malam itu ia memutuskan untuk buka suara. Saya pernah melihatnya, katanya pelan. Pria berbaju lusuh, bawa gerobak kayu, mondar-mandir di rel kereta, seperti sedang bekerja. Tapi kosong. Wajahnya tidak ada ekspresi, matanya kosong, tapi dia terus jalan. Esok harinya, Bu Sari menunjukkan gambar pria itu ke arsip lama pabrik. Petugas arsip kaget. Ini Pak Jumadi, katanya. Dia tewas tertabrak kereta gula tahun ke-1939. Saat itu, kereta lepas kendali karena rem rusak. Dia sedang memperbaiki rel dan tidak sempat menghindar. Tubuhnya hancur, dikubur di pemakaman desa. Tapi, katanya, arwahnya tidak tenang. Dia merasa pekerjaannya belum selesai. Sejak itu, Bu Sari selalu meninggalkan sepotong tahu goreng dan secangkir kopi di dekat rel kereta setiap Jumat pagi. Saya tidak tahu apakah dia bisa makan, katanya. Tapi kalau saya tidak taruh, malamnya suara roda gerobak itu kencang sekali, seperti marah. Lalu ada Pak Soleh, mantan penjaga yang pensiun karena stres.
Ia pernah bercerita tentang suara radio tua yang menyala sendiri di pos jaga. Radio itu sudah tidak berfungsi sejak tahun 1980-an, tapi suatu malam tiba-tiba terdengar siaran berita dalam bahasa Belanda dari masa Perang Dunia II. Ia mendengar suara seorang penyiar pria yang berkata, "Pabrik gula Wonosari tetap beroperasi. Produksi gula tidak boleh berhenti demi kerajaan." Lalu disusul lagu kebangsaan Belanda yang dimainkan dengan nada sumbang. Yang paling misterius adalah pengalaman Mas Eko, penjaga muda yang hanya bertahan seminggu di pabrik. Malam pertamanya, ia melihat prosesi orang-orang berpakaian kolonial Belanda berjalan masuk ke gedung utama. Mereka mengenakan setelan jas hitam, topi bulat, dan membawa map-map kulit. Beberapa di antaranya membawa koper logam. Mereka tidak bicara, tidak menoleh, hanya berjalan masuk ke ruang rapat di lantai 1. Mas Eko mengikuti dari jauh. Tapi saat ia sampai di depan pintu, ruangan itu gelap dan kosong. Tidak ada jejak, tidak ada suara, hanya bau parfum kuno dan asap cerutu yang menyengat. Esok harinya, ia mengecek arsip dan ternyata di tahun 1942, manajer pabrik dan stafnya mengadakan rapat darurat di ruangan itu. Malam sebelum Jepang menduduki Klaten. Rapat itu tidak pernah selesai. Mereka semua ditangkap dan tidak pernah kembali. Tapi menurut catatan, rapat itu dijadwalkan ulang. Setiap malam Jumat, para penjaga lama percaya pabrik ini bukan sekadar tempat fisik. Ia adalah ruang waktu yang rusak, tempat masa lalu dan masa kini bertabrakan. Arwah-arwah yang belum menemukan kedamaian terus menjalani rutinitas mereka, seolah hidup belum berakhir. Mereka tidak ingin menyakiti, tapi mereka ingin dikenang. Ingin tahu apakah gula yang mereka hasilkan masih dinikmati. Ingin tahu apakah seseorang masih peduli. "Kami tidak menjaga pabrik," kata Pak Darmin menutup cerita malam itu. "Kami menjaga kenangan mereka, dan kadang saat hujan turun dan angin bertiup dari arah cerobong, saya dengar suara bisik-bisik, seperti orang berdoa dalam bahasa yang tidak saya mengerti." Ia diam sejenak, lalu menambahkan, "Tapi saya tahu artinya." Mereka bilang, "Jangan lupakan kami. Kami pernah ada di sini. Kami pernah bekerja. Kami pernah hidup di warung kopi itu." Cerita-cerita itu tidak pernah benar-benar berakhir, karena setiap penjaga baru yang datang akan punya kisahnya sendiri untuk diceritakan. Dan suatu hari, mungkin kamu yang akan duduk di sana, mengaduk kopi pahit, dan berkata, "Saya juga pernah mendengar suaranya." Di Jawa, ada keyakinan turun-temurun bahwa malam Jumat Kliwon adalah pintu antara dunia nyata dan alam gaib. Waktu di mana tirai antara hidup dan mati menjadi tipis. Ketika arwah yang terjebak bisa menyusup ke dunia manusia, dan ketika makhluk yang tak kasat mata bebas berjalan di antara kita, di tengah hutan, makam keramat, atau bekas tempat pertempuran, malam ini dihormati, bahkan ditakuti. Tapi di Klaten, bagi mereka yang mengenal pabrik gula Wonosari, malam Jumat Kliwon bukan sekadar takhayul. Ia adalah peringatan. Sejak puluhan tahun lalu, warga sekitar desa Wonosari tahu, jangan mendekati pabrik pada malam itu. Tidak boleh nekat, tidak boleh uji nyali, tidak boleh sekadar lewat. Karena pada malam Jumat Kliwon, pabrik itu bangun. Bukan dalam arti mesin-mesin menyala atau lampu-lampu menyala kembali, tapi dalam arti yang lebih dalam. Energi di dalamnya berubah, menjadi berat, seperti terhisap oleh sesuatu yang tak terlihat. Kabut tipis tiba-tiba muncul dari tanah, menyelimuti rel kereta, menutupi pintu-pintu yang sudah lama terkunci. Angin berhembus pelan, tapi membawa suara. Bukan suara angin, melainkan bisikan-bisikan dalam bahasa yang tak dikenal. Campuran antara Jawa kuno, Belanda kolonial, dan sesuatu yang lebih asing. Banyak yang percaya malam itu adalah ritual tahunan yang tidak pernah dihentikan oleh arwah-arwah pabrik. Seolah-olah meski pabrik sudah mati,
roh para pekerja masih merasa harus melanjutkan tugas mereka. Dan pada malam Jumat Kliwon, mereka kembali bekerja. Cerita pertama yang paling sering beredar datang dari 3 pemuda dari desa tetangga yang nekat masuk ke pabrik pada malam Jumat Kliwon tahun ke-2005. Mereka ingin membuktikan bahwa semua cerita hantu hanyalah omong kosong. Mereka membawa kamera, senter, dan rekaman suara, berniat membuat video dokumenter untuk ditayangkan di sekolah. Pukul 23.00, mereka masuk melalui pintu belakang yang rusak. Rekaman menunjukkan suasana biasa, debu, karung gula, dan mesin tua. Tapi sekitar jam 23:45, kamera tiba-tiba bergoyang hebat. Suara teriakan terdengar, lalu rekaman berhenti. Pagi harinya, kamera ditemukan di dekat rel kereta, rusak total. Isi rekaman hanya menunjukkan gambar statis. Kecuali 1 detik, terlihat belasan sosok manusia berpakaian lusuh berjalan beriringan di lorong, membawa gerobak kosong, tanpa wajah, tanpa suara, hanya gerakan yang terus-menerus. Seperti robot, ketiga pemuda itu ditemukan pingsan di dekat gudang penggilingan. Tubuhnya basah kuyup meski tidak hujan. Mereka tidak sadarkan diri selama 3 hari. Saat bangun, 2 diantaranya tidak bisa bicara selama berminggu-minggu. Yang ketiga, bernama Raka, akhirnya bercerita dengan suara gemetar. Kami tidak sendirian. Ada rapat di ruang manajer. Kami lihat orang-orang berjas Belanda duduk di meja panjang. Mereka bicara dalam bahasa aneh. Lalu mereka menoleh. Semua menoleh. Dan kami tahu kami bukan tamu. Kami penyusup. Sejak itu, Raka tidak pernah bisa melihat jam tangan lagi. Setiap kali ia memakai jam, jarumnya selalu berhenti di jam 2:13. Namun, bukan hanya pemuda yang mengalami hal aneh. Bahkan, orang dewasa yang tidak percaya pada mistis pun merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pak Jupri, seorang tukang ojek yang terpaksa lewat dekat pabrik karena jalan utama banjir, bercerita bahwa pada malam Jumat Kliwon tahun lalu, ia melihat kereta kecil berjalan sendiri di rel yang sudah berkarat. Kereta itu tidak mengeluarkan suara, tapi roda-rodanya berputar pelan, membawa gerobak penuh tebu yang membusuk. Yang paling mengerikan, di atas gerobak duduk seorang anak kecil berpakaian lusuh, menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Pak Jupri berteriak. Anak itu menghilang dan kereta lenyap seolah tidak pernah ada. Beberapa warga tua percaya malam itu adalah malam penghakiman bagi arwah yang belum tenang. Mereka yang mati dalam penderitaan, yang tidak dikuburkan dengan layak, yang tidak pernah diingat oleh keluarga, akan berkumpul di pabrik untuk mengadukan nasib pada entitas yang lebih besar. Mungkin roh manajer Belanda yang dulu mengatur nasib mereka, mungkin Tuhan, mungkin sesuatu yang tidak bisa diberi nama. Ada juga yang menyebutnya malam pemanggilan kembali, waktu di mana semua yang pernah bekerja di pabrik dipanggil untuk absen satu persatu. Konon, jika kamu bersembunyi di balik tembok dan mendengarkan dengan seksama, kamu bisa mendengar suara perempuan tua membaca nama-nama dari daftar kerja yang tidak pernah dicetak Siti. Hadir, Jumadi, hadir, Hendro Wiono, hadir. Dan setiap kali nama disebut, lampu redup di salah satu jendela menyala sebentar, lalu padam kembali. Yang paling menakutkan adalah kisah Bu Martini, seorang dukun dari desa Karangnongko, yang pernah melakukan ritual pemagaran di sekitar pabrik pada malam Jumat Kliwon. Ia membawa sesajen, bunga setaman, kemenyan, dan nasi tumpeng, bukan untuk menyembah, tapi untuk memohon izin dan perdamaian. Ia percaya bahwa pabrik ini bukan milik manusia lagi, tapi tempat suci bagi arwah yang tersiksa. Saat ia mulai membaca doa, angin tiba-tiba berhenti. Suara jangkrik lenyap, hanya ada hening yang mencekam. Lalu, dari dalam pabrik, terdengar suara Tanjizen Masel. Ratusan suara manusia menangis dalam bahasa yang tidak dikenal. Campuran Jawa, Belanda, dan sesuatu yang lebih tua. Bu Martini sempat pingsan. Saat sadar, ia berkata, pabrik ini bukan hanya angker. Ia terkutuk, banyak darah yang tumpah di bawah fondasinya.
banyak jiwa yang dikorbankan demi gula, dan mereka tidak marah karena tidak dikasihani. Mereka karena dilupakan. Ia menyarankan agar setiap tahun pada malam Jumat Kliwon, warga mengadakan ritual kecil, bukan untuk takut, tapi untuk mengenang. Meletakkan bunga di depan gerbang, membacakan nama-nama pekerja lama, dan meminta maaf atas semua penderitaan yang terjadi di sana. Namun, pemerintah desa menolak. Mereka takut ritual itu akan menarik wisatawan mistis atau memperkuat citra pabrik sebagai tempat angker. Akibatnya, setiap tahun, malam Jumat Kliwon semakin mengerikan. Beberapa penjaga baru melaporkan bahwa pada malam itu, pintu-pintu terbuka sendiri, meski dikunci. Lampu darurat menyala tanpa sumber listrik, dan yang paling sering, suara mesin uap menyala. Padahal ketel uap sudah kosong sejak puluhan tahun lalu. CCTV merekam bayangan manusia bergerak di lorong, tapi saat diputar ulang, bayangan itu tidak punya bayangan sendiri. Seolah bukan refleksi dari cahaya, tapi dari waktu. Ada satu kepercayaan yang semakin kuat di kalangan penjaga. Jika kamu mendengar suara ketukan dari ruang kendali pada malam Jumat Kliwon, jangan periksa. Karena bukan hanya satu orang yang mengetuk. Ada banyak tangan di balik pintu, dan mereka tidak ingin kamu melihat apa yang ada di dalam. Mereka ingin kamu mendengar, agar kamu tahu bahwa mereka masih ada, bahwa kerja mereka belum selesai, dan bahwa gula yang manis itu dibayar dengan malam-malam yang tidak pernah berakhir. Malam Jumat Kliwon di pabrik gula Wonosari bukan sekadar takhayul. Ia adalah dosa kolektif yang belum diampuni, kenangan yang belum dikubur, dan arwah yang terus mengetuk, bukan untuk menakuti, tapi untuk berkata, kami pernah hidup, kami pernah bekerja, kami pernah menderita, dan kami tidak ingin dilupakan. Di dinding ruang kendali utama pabrik gula Wonosari, tergantung sebuah jam dinding tua yang seolah menolak untuk mengikuti alur waktu. Berbingkai kayu gelap dengan angka Romawi yang mulai memudar, kaca depannya retak, dan jarum besinya berkarat. Jam ini bukan sekadar ornamen masa lalu. Ia adalah penanda waktu yang terhenti, sebuah anomali yang telah menghantui pikiran siapapun yang pernah memandangnya terlalu lama. Karena sejak puluhan tahun terakhir, jam itu selalu menunjukkan jam 2:13. Tidak peduli berapa kali diganti baterai, diperbaiki, bahkan diganti dengan jam baru. Setiap kali pagi tiba, meski semalam menunjukkan waktu yang benar, jarumnya kembali menunjuk ke angka 2 dan 13. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang terus memutar waktu kembali ke detik yang sama. Para pekerja lama, penjaga malam, dan warga sekitar tidak lagi memperlakukan jam ini sebagai benda mati. Mereka menyebutnya jam kematian, bukan karena menakutkan, tapi karena diyakini sebagai pengingat abadi dari sebuah tragedi yang tak pernah terlupakan. Dan kisah di balik jam 2:13 bukanlah dongeng semata. Ia tertulis dalam arsip pabrik, dalam catatan harian manajer Belanda, dan dalam lisan Turun Tamoren dari generasi ke generasi pekerja pada 12 Maret tahun 1945 menjelang akhir Perang Dunia II, ketika Jepang mulai kehilangan kendali atas Jawa dan sekutu mendekat. Pabrik gula Wonosari dipaksa untuk terus berproduksi demi mendukung logistik militer. Mesin-mesin yang seharusnya sudah dimatikan untuk perawatan dipaksa bekerja non-stop selama 72 jam. Tekanan uap di ketel utama terus dinaikkan melebihi batas aman. Para pekerja dipaksa bekerja tanpa istirahat. Banyak yang pingsan karena kelelahan, tapi tetap dipaksa bangun. Pada dini hari, tanggal 12 Maret, tepat jam 2:13, ketel uap utama yang sudah tua dan retak tidak mampu menahan tekanan lagi. Ledakan hebat mengguncang seluruh kompleks pabrik. Suaranya terdengar hingga 10 km jauhnya. Jendela-jendela di desa Wonosari pecah. Beberapa rumah warga goyah, dan di dalam pabrik, 14 pekerja yang berada di dekat mesin penguapan tewas seketika. Tubuh mereka terlempar, hangus, atau terpotong oleh pecahan logam yang berterbangan.
Ledakan itu bukan hanya menghancurkan mesin, tapi juga menghancurkan waktu. Konon, detik-detik sebelum ledakan, operator utama, Hendro Wiono muda yang saat itu baru berusia 25 tahun, berteriak meminta agar tekanan dikurangi. Tapi manajer Belanda, Van der Meer, menolak. Produksi tidak boleh berhenti, katanya. Gula untuk kerajaan lebih penting dari nyawa kuli. Hendro mencoba mematikan sistem secara manual, tapi terlambat. Saat ledakan terjadi, ia terlempar ke dinding dan pingsan. Saat sadar, ia berada di rumah sakit desa dengan luka bakar di tangan dan trauma mendalam. Ia tidak pernah bisa kembali bekerja di ruang kendali, tapi yang paling menghantui dalam mimpi-mimpinya. Ia selalu kembali ke jam 2:13. Ia melihat wajah-wajah rekan-rekannya yang tewas, mendengar teriakan terakhir mereka, dan merasa tangannya masih memegang tuas yang tidak bisa digerakkan. Setelah kejadian itu, pabrik ditutup selama 3 minggu. Mayat-mayat dikuburkan secara sederhana di pemakaman desa, tanpa upacara resmi. Tidak ada penghormatan, tidak ada kompensasi untuk keluarga. Mereka dianggap sebagai korban kerja biasa. Tapi bagi para pekerja yang tersisa, tragedi itu tidak pernah berakhir. Dan jam dinding di ruang kendali yang sempat terlempar oleh ledakan dan jatuh ke lantai menjadi simbol dari detik yang tidak pernah bisa dilupakan. Sejak hari itu, jam itu selalu berhenti di jam 2:13. Bahkan ketika dipasangkan baterai baru, diganti mekanismenya, atau diganti dengan jam digital, hasilnya tetap sama. Ada yang mencoba membawanya ke tukang jam di Yogyakarta. Jam itu berfungsi normal selama beberapa jam, tapi begitu kembali ke pabrik, jarumnya langsung kembali ke 02,13. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal bagi banyak orang. Jam itu bukan rusak, ia terikat pada waktu itu. Namun, anehnya, keanehan tidak berhenti pada jamnya saja. Setiap malam, tepat jam 2:13, hal-hal aneh terjadi. Suara ledakan samar terdengar dari dalam pabrik, seperti gema dari masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi. Lampu darurat di lantai 2 menyala sebentar, meski tidak ada aliran listrik. CCTV yang dipasang di area produksi sering error pada waktu itu. Rekaman menunjukkan gambar statis atau gambar yang tidak masuk akal. Belasan sosok manusia berpakaian kerja berlari keluar dari gedung, padahal tidak ada yang masuk. Beberapa penjaga mengaku melihat bayangan manusia terlempar dari jendela lantai 2, seperti dalam slow motion, lalu menghilang sebelum menyentuh tanah. Bau mesin panas, oli terbakar, dan daging hangus tiba-tiba muncul di udara. Meski tidak ada api, yang paling mengerikan adalah kejadian pada tahun 2010, ketika tim dokumenter dari Jakarta memasang kamera inframerah dan mikrofon sensitif untuk merekam aktivitas mistis di pabrik. Mereka fokus pada ruang kendali dan menyalakan kamera selama 24 jam. Saat memutar rekaman, mereka menemukan sesuatu yang membuat seluruh tim menolak menyelesaikan proyek. Pukul 02,12:50, udara di ruangan tiba-tiba menjadi kabur, seolah ada uap panas yang tidak terlihat. Pukul 02,12:58, suara napas berat terdengar dari arah kursi operator. Pukul 02,13:00, ledakan samar diikuti suara teriakan dalam bahasa Jawa, "Tolong, aku terjepit dan airnya panas. Panas." Pukul 02,13:07, bayangan belasan orang muncul di kamera inframerah, berdiri di sekitar mesin yang sudah mati, seolah sedang bekerja. Pukul 02,13:15, semua rekaman berhenti. Tidak rusak, tidak mati, tapi kosong, seolah waktu itu dihapus. Dokumenter membawa rekaman itu ke paranormal dan peneliti gaib. Salah satunya, Rara Wijayanti, seorang peneliti fenomena waktu dan dimensi, menyimpulkan ini bukan hantu biasa, ini adalah loop waktu. Pabrik ini mengalami repetisi dimensi setiap malam. Pada jam 2:13,
realitasnya kembali ke detik ledakan. Arwah para korban tidak sekadar muncul, mereka mengalami kembali kematian mereka berulang kali tanpa akhir. Lebih mengerikan lagi, beberapa pekerja percaya bahwa orang yang berada di pabrik pada jam 2:13 bisa ikut terjebak dalam loop itu. Ada yang bercerita tentang rekan kerja yang hilang selama 17 menit pada malam itu, lalu ditemukan di gudang, mengoceh dalam bahasa yang tidak dimengerti, dan terus mengatakan, "Aku tidak bisa keluar, mesinnya menyala, tolong matikan." Hingga kini, jam itu masih tergantung di dinding, tidak berdetak, tidak bergerak. Tapi bagi mereka yang tahu kisahnya, ia adalah jam paling hidup di pabrik. Karena setiap malam, pada jam 2:13, ia tidak hanya menunjukkan waktu, ia membuka pintu ke masa lalu, ke detik yang tidak pernah selesai, ke penderitaan yang tidak pernah berakhir, dan kejeritan yang tidak pernah didengar. Dan mungkin suatu hari, jika kamu berani berdiri di depan jam itu pada jam 2:13, kamu tidak akan melihat jarum yang diam, tapi kamu akan merasakan tekanan uap naik, mendengar teriakan terakhir, dan menyadari satu hal mengerikan. Kamu bukan lagi penonton. Kamu sudah menjadi bagian dari loop itu. Kamu juga sedang mati. Melancholy, Salomonia. Di antara semua bayangan yang konon masih menghuni pabrik gula Wonosari, tidak ada yang lebih sering disebut, lebih ditakuti, atau lebih dihormati daripada sang operator abadi, arwah seorang pria tua yang duduk di kursi operator di ruang kendali, lantai 2. Tangan masih menggerakkan tuas-tuas mesin yang sudah mati puluhan tahun. Mata terpaku pada panel kontrol yang tidak lagi menampilkan data apapun. Ia bukan hantu yang menakut-nakuti dengan teriakan atau penampakan mengerikan. Ia hadir dalam diam, dalam rutinitas, dalam kedisiplinan yang melebihi kematian. Dan bagi mereka yang pernah melihatnya, satu hal yang pasti, ia masih bekerja. Konon, sang operator abadi adalah Hendrik van Dijk, seorang insinyur Belanda kelahiran Batavia yang ditugaskan di pabrik gula Wonosari sejak tahun ke-1928. Lelaki berkacamata tebal dengan rambut putih, rapi, dan jas hitam. Selalu rapi itu dikenal sebagai sosok yang fanatik terhadap mesin dan produksi. Ia tidak pernah menikah, tidak pernah pulang ke Belanda, dan bahkan menolak pensiun saat usianya melewati 65 tahun. Baginya, pabrik bukan tempat kerja, ia adalah hidupnya. Catatan arsip menyebutkan bahwa Hendrik adalah otak di balik modernisasi pabrik pada dekade 1930-an. Ia yang merancang sistem kontrol pusat, memperbaiki efisiensi mesin uap, dan menulis buku pedoman operasional yang digunakan hingga tahun 1980-an. Ia dikenal keras, disiplin, dan tidak toleran terhadap kesalahan. Tapi di balik ketegasannya, ia juga dikenal adil. Ia sering membagi roti dan teh kepada pekerja malam, dan pernah membela seorang buruh yang dituduh mencuri dengan mengatakan, orang yang menghormati mesin tidak akan mencuri dari pabrik. Namun, yang membuatnya legendaris adalah kematian dan kepergiannya yang aneh. Pada malam 17 Oktober tahun 1952, Hendrik jatuh sakit parah, demam tinggi, batuk darah, dan tubuhnya lemah. Dokter menyatakan ia harus dirawat di rumah sakit Solo. Tapi Hendrik menolak. Ia memaksa dibawa ke ruang kendali. "Saya tidak bisa pergi," katanya dengan suara parau. "Produksi harus terus berjalan. Saya harus mengawasi." Ia duduk di kursi operator, dibungkus selimut, tangan masih memegang tuas. Ia tidak bicara banyak, hanya menatap panel, seolah membaca data yang tidak terlihat orang lain. Pagi harinya, saat operator baru datang untuk ganti shift, mereka menemukan Hendrik telah meninggal, tapi tubuhnya masih duduk tegak. Tangan kanan tetap memegang tuas, mata terbuka, menatap lurus ke depan, seolah sedang memonitor aliran uap. Ia dikuburkan di pemakaman Belanda Klaten dengan upacara kecil, tapi legenda tentangnya tidak mati bersamanya.
Beberapa minggu setelah kematiannya, penjaga malam melaporkan melihat cahaya redup menyala di ruang kendali. Saat diperiksa, tidak ada yang aneh, kecuali kursi operator yang bergeser sendiri dari posisi biasanya. Lalu, pada malam berikutnya, terdengar suara tuas, ditarik, roda diputar, dan mesin yang sudah mati seolah kembali hidup. Tapi yang paling mengguncang adalah ketika seorang penjaga mengintip dari celah pintu dan melihat Hendrik van Dijk duduk di kursinya, memakai jas hitam dan kacamata, tangan bergerak lincah, mulut berbisik-bisik dalam bahasa Belanda. Sejak saat itu, penampakan sang operator abadi menjadi bagian dari budaya malam di pabrik. Ia tidak pernah menyerang, tidak pernah menakuti, tapi kehadirannya menghukum kelalaian. Beberapa karyawan muda yang pernah bercanda di ruang kendali mengatakan bahwa malam berikutnya mereka tidak bisa tidur. Mereka bermimpi dikejar mesin atau merasa tangan mereka terjepit, sementara suara tua berbisik disiplin. Disiplin. Ada yang mengaku bangun dengan luka memar di tangan, seolah dipukul oleh sesuatu yang tak terlihat. Yang paling mencengangkan adalah pengalaman Mas Arif, teknisi listrik yang datang untuk memperbaiki sistem penerangan pada tahun ke-2008. Ia seorang yang tidak percaya hantu, bahkan menertawakan cerita penjaga. Tapi malam itu, saat ia bekerja di lantai 2, ia mendengar suara jelas. The Stumdruk is stay hook. Verlock het nu, tekanan uap terlalu tinggi. Turunkan sekarang. Mas Arif menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia melihat panel kontrol, semua indikator mati, kecuali satu, tekanan uap, yang menunjukkan angka melebihi batas aman. Padahal, ketel uap sudah tidak berfungsi sejak 1985. Ia panik. Ia mencoba mematikan sistem, tapi saklar tidak merespons. Lalu, dari sudut ruangan, ia melihatnya Hendrik van Dijk duduk di kursi, menatapnya tajam, tangan menunjuk ke tuas pengatur tekanan. Mas Arif, meski tahu itu mustahil, menggerakkan tuas itu secara refleks. Saat jarum turun ke angka aman, sosok itu mengangguk pelan, lalu menghilang. Esok harinya, Mas Arif mengundurkan diri. Ia tidak pernah kembali ke pabrik, tapi ia bercerita, "Saya tidak takut pada hantunya. Saya takut pada kenyataan bahwa mesin yang mati itu masih bisa membunuh. Dan dia tahu itu. Dia masih menjaganya." Namun, legenda tidak berhenti di situ. Beberapa peneliti mistis percaya bahwa Hendrik van Dijk tidak benar-benar mati, atau setidaknya jiwanya tidak pernah menerima kematian. Baginya, pabrik adalah satu-satunya rumah yang pernah ia miliki. Ketika tubuhnya meninggal, arwahnya memilih untuk tetap tinggal, menjaga mesin-mesin yang pernah ia cintai, mengawasi agar tidak ada yang merusak warisannya. Ada yang mengatakan bahwa jika kamu masuk ke ruang kendali pada malam hari dan berkata dengan suara jelas, "Pak, produksi sudah selesai, pabrik sudah berhenti," maka sang operator akan menoleh, menatapmu, dan mengangguk pelan. Beberapa penjaga yang nekat mencoba mengatakan itu mengaku mendengar bisikan pelan. "Nai, disuka mawet, Blige fans, tidak. Gula harus terus mengalir." Yang lebih menyeramkan, mereka yang mengucapkan kalimat itu tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Mereka bermimpi menjadi operator, duduk di kursi itu, tangan terkunci, mata terbuka, sementara jam dinding terus menunjukkan jam 2:13, dan suara mesin tidak pernah berhenti. Beberapa warga tua percaya bahwa sang operator abadi bukan sekadar arwah. Ia adalah penjaga dimensi. Ia menjaga agar roh-roh pekerja lain tidak keluar dari pabrik, agar penderitaan mereka tidak menyebar ke dunia luar. Ia adalah penghakim yang setia, yang memastikan bahwa siapapun yang masuk ke pabrik harus menghormati sejarahnya. Ada satu ritual yang dilakukan oleh penjaga lama sebelum mulai tugas, meletakkan secangkir kopi hitam dan sepotong roti di depan pintu ruang kendali, bukan untuk memuja, tapi untuk menghormati. Dan jika pagi harinya
kopi itu hilang. Mereka tahu, malam itu, sang operator telah bekerja lagi. Hingga kini, jika kamu berdiri di lantai 2 pada tengah malam, dan udara tiba-tiba menjadi berat, dan kamu mendengar suara tuas ditarik perlahan, jangan buru-buru lari, berhenti, hormat. Karena di balik pintu itu, seorang lelaki tua dengan kacamata tebal masih duduk di kursinya, tangan bergerak, mata menatap kosong, dan hatinya hanya punya satu tujuan, menjaga agar gula tetap mengalir. Meski dunia sudah lama berhenti, pabrik gula Wonosari bukan sekadar bangunan tua yang berdiri di tengah hamparan desa Klaten. Ia bukan hanya sisa dari masa kolonial, bukan hanya reruntuhan industri yang ditinggalkan zaman. Ia adalah makam hidup, monumen tak resmi, dan cermin dari sejarah yang pahit, panjang, dan tak pernah benar-benar ditulis dengan jujur. Di balik tembok-tembok bata merah yang retak, di antara mezin-mezin berkarat yang diam, dan di dalam ruang-ruang sunyi yang menolak dilupakan, tersembunyi jiwa-jiwa yang tidak pernah dimakamkan dengan layak. Para pekerja yang memberikan nyawa, mereka demi gula, demi keuntungan, demi sebuah sistem yang tidak pernah memandang mereka sebagai manusia. Hingga kini, pabrik ini tetap menjadi tempat yang ditakuti, dihormati, dan dikagumi. Pemerintah daerah Klaten pernah berencana merenovasi kompleks menjadi museum industri dan wisata sejarah, lengkap dengan taman edukatif, kafe tematik, dan jalur kereta heritage. Proyek itu digaungkan sebagai upaya melestarikan warisan budaya dan memberi nilai ekonomi bagi warga sekitar. Tapi setiap kali rencana itu mulai dilaksanakan, sesuatu selalu menghancurkannya. Pada tahun 2009, tim konstruksi datang dengan alat berat untuk membersihkan gudang utama. Di hari pertama, ekskavator mogok total, mesinnya mati, oli mengental, dan komputernya menunjukkan error aneh. Sistem tidak ditemukan, tidak ada kerusakan mekanis. Tapi saat malam tiba, penjaga melihat bayangan belasan pekerja berpakaian lusuh, berdiri, mengelilingi alat berat. Tangan terangkat seolah mengusir. Esok harinya, proyek dibatalkan dengan alasan kendala teknis. Tahun 2015, pemerintah mencoba kembali, kali ini dengan pendekatan kultural. Mereka ingin mengadakan pameran sejarah perkebunan tebu di dalam gedung utama. Tapi saat tenda didirikan dan alat penerangan dipasang, semua lampu padam secara bersamaan. Kabel tidak terputus, listrik menyala, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa semua sumber energi mati hanya di area pabrik. Malam itu, seorang petugas keamanan melihat prosesi orang-orang berpakaian kolonial dan buruh berjalan masuk ke gedung, membawa dokumen-dokumen tua, lalu menghilang di balik pintu yang terkunci dari dalam. Tidak ada jejak fisik, tidak ada sidik jari, hanya satu hal yang tertinggal di meja pameran. Sebuah arsip lama bertuliskan produksi 1834 sampai 1985. Kematian tidak tercatat. Sejak saat itu, pemerintah menyerah. Mereka menyadari pabrik gula Wonosari tidak ingin direnovasi. Ia ingin tetap seperti apa adanya. Karena bagi arwah-arwah yang tinggal di sana, pabrik ini bukan sekadar tempat kerja. Ia adalah satu-satunya identitas mereka. Mereka tidak punya nama di buku sejarah, tidak punya foto di arsip, tidak punya keluarga yang masih mengingat mereka. Yang mereka punya hanyalah rutinitas, kenangan, dan penderitaan yang terus berulang. Dan selama pabrik masih berdiri, mereka merasa masih punya tempat, masih punya tujuan. Warga sekitar mulai memahami ini. Mereka tidak lagi melihat pabrik sebagai tempat angker, tapi sebagai situs memori kolektif. Beberapa keluarga dari mantan pekerja bahkan datang setiap tahun untuk berdoa di depan gerbang, meletakkan bunga, membakar kemenyan, dan membacakan doa untuk arwah yang tidak pernah dikuburkan dengan layak. Mereka tahu, mungkin nenek atau kakek mereka pernah bekerja di sana. Mungkin tewas dalam kecelakaan, mungkin dikuburkan di tanah tak bertanda. Tapi mereka percaya roh mereka masih ada
dan mereka ingin diingat. Ada satu tradisi yang mulai berkembang di desa Wonosari. Pada hari terakhir musim tebu, warga berkumpul di luar pabrik, membawa sebatang tebu utuh dan meletakkannya di depan pintu utama. Tidak ada upacara besar, tidak ada orasi, hanya doa singkat dalam bahasa Jawa. Monggo dipun gendong, simbah tebu punika sampun rampung dipun panen, sugeng tindak dateng papan ingkang tentrem. Silakan dibawa, kakek nenek, tebu telah selesai dipanen. Selamat pergi ke tempat yang damai. Konon, malam setelah tradisi itu dilakukan, tidak ada suara aneh di pabrik. Tidak ada ketukan, tidak ada teriakan, tidak ada penampakan, hanya angin yang berhembus pelan, seolah pabrik akhirnya bisa bernapas. Namun, bagi mereka yang tetap tidak percaya, pabrik ini terus memberi peringatan. Pada bulan purnama, kabut tebal selalu menyelimuti area pabrik, seolah menutupi sesuatu yang tidak boleh dilihat. Jika kamu berani mendekat dari jendela lantai 2, kamu bisa melihat siluet seorang pria duduk di kursi operator. Tangan bergerak, kepala menunduk, dan jika kamu menyalakan senter dan menyorot ke arahnya, cahaya itu tidak menyentuhnya. Seolah ia bukan terbuat dari daging, tapi dari waktu yang terjebak. Beberapa peneliti paranormal percaya bahwa pabrik gula Wonosari adalah zona anomali temporal, tempat di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan bertemu. Di sana, waktu tidak linear. Tragedi 1945 terus berulang. Operator Belanda masih bekerja, anak-anak masih membawa tebu, dan pabrik itu dalam dimensi lain masih beroperasi. Tapi bagi masyarakat Klaten, makna pabrik ini jauh lebih dalam. Ia adalah pengingat akan harga dari kemajuan, bahwa di balik manisnya gula yang kita nikmati di secangkir kopi, di sepotong kue, di setiap sendok teh yang larut dalam air, ada darah, keringat, dan jiwa yang dikorbankan. Bahwa sejarah bukan hanya tentang pahlawan dan pemimpin, tapi juga tentang mereka yang bekerja di balik layar, yang tidak pernah dihargai, yang tidak pernah diingat. Dan mungkin itulah alasan mengapa arwah itu tidak pergi. Karena mereka belum selesai dikenang, karena mereka belum diakui, karena mereka ingin dunia tahu, kami pernah ada, kami pernah bekerja, kami pernah menderita, dan kami tidak ingin dilupakan. Pabrik gula Wonosari kini berdiri sebagai monumen diam yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Ia adalah tempat di mana sejarah dan mistisisme bertemu, di mana duka dan kenangan menyatu, di mana waktu berhenti, tapi roh-roh terus berjalan. Ia bukan sekadar bangunan, ia adalah hati yang masih berdetak di tengah kehancuran. Ia adalah suara yang terus berbisik dari masa lalu. Ia adalah tempat di mana yang mati belum benar-benar mati, karena yang hidup belum benar-benar mengingat. Jadi, jika suatu hari kamu berjalan di dekat pabrik ini, dan angin tiba-tiba berhenti, dan kamu merasa seperti diawasi, jangan buru-buru pergi. Berhenti sebentar, pejamkan mata, dan ucapkan dalam hati, terima kasih, saya ingat. Karena mungkin di balik dinding yang retak itu, seorang pekerja tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, ia merasa benar-benar pulang.